Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, tak seperti pasangan pengantin baru pada umumnya yang merasakan kesulitan finansial pasca menikah. Pasangan ini justru mengaku bersyukur hampir tak mengalami kesulitan finansial di awal pernikahannya. Tapi waktu kita menikah, alhamdulillah itu semua sudah sudah stabil waktu itu. Karena saya pun setelah saya tuh jadi ngajar di kampus. Di 2003 saya memutuskan untuk coba mengajar. 2005 waktu saya komit menikah itu sudah punya profesi menjadi seorang corporate entertainer. Jadi pesulap tapi mengisi acara untuk acara-acara perusahaan. Launching produk, gala dinner. Sampai sekarang pun itu jadi main job saya. Nah dari situ penghasilannya lumayan dan sudah 2 digit. Dan hidup di Bandung juga nggak terlalu mahal seperti di Jakarta. Jadi ya semuanya seperti dilancarkan. Semuanya seperti diberikan kemudahan. Saat itu pun saya punya tabungan, terus bilang ke almarhumah mama waktu itu akhirnya ditambahin untuk membeli rumah di Bandung juga. Dan ya di awal-awal semuanya lancar, alhamdulillah. Tak hanya dalam urusan finansial, untuk urusan pekerjaan keduanya juga merasakan perjalanan karir yang mulus dan sempurna di awal pernikahan. Masuk ke acara The Master di RCTI juga, terus karirnya menanjak secara pesat. Terus nggak lama di 2010 itu kan paling puncak karir saya, sampai akhirnya di 2011 Vina ini mendaftar di Indonesia Mencari Bakat. 2012 kemudian dia jadi runner up juga seperti saya jadi runner up. Jadi sepertinya semua kemudahan dari Allah ini diberikan buat kita dan nggak ada. Kalau jalan tol itu even nggak ada macet sekalipun, jadi nggak harus lewat bahu jalan atau ngerem atau apapun. Malah setelah pandemi ini semuanya seperti ya cobaan itu banyak. Tapi ya alhamdulillah karena Vina pasangan yang suportif, alhamdulillah juga anak ini juga ya diberikan kesehatan, semua kemudahan, ya nggak ada satu masalah lah yang berarti bahkan sampai detik ini. 15 tahun membina rumah tangga, Denny nyatanya baru mengalami titik terendah dalam hidupnya saat ini. Pria 46 tahun ini mengaku perekonomian keluarganya terdampak besar pasca badai COVID-19 yang menerpa hampir semua negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Iya sekarang ini titik terendah, pas saat-saat ini pandemi ini titik terendah karena saya dulu punya. Ya sekarang perusahaannya juga masih ada 11 orang employee itu sampai akhirnya ya saya nggak sanggup gaji lagi, akhirnya ya mereka bekerja di tempat yang lainnya lagi dan ya kita berusaha untuk bangkit kembali saat ini. Ini jadi kalau menonton video ini kami sedang di titik terendah tapi kami yakin ini semua adalah sebuah hal yang ya harus dilalui saja karena kalau kami percaya Allah itu akan kasih atau Tuhan akan kasih sesuatu yang lebih, tapi ya kita harus diuji aja, seperti itu. Meski telah menikah hingga belasan tahun, pasangan ini mengaku masih kerap menyimpan rasa cemburunya satu sama lain. Ya kalau cemburu ya cemburu, sesuatu yang wajar. Tapi ya kalau menurut kami sih alasan Vina pun akhirnya jadi seorang entertainer juga adalah karena dulu cemburu. Soalnya lihat saya suka bepergian ke sana kemari, ngisi acara di TV bareng sama wanita-wanita yang lain yang cantik-cantik gitu, bening-bening ya kan. Tapi akhirnya dia mengalami juga dan ya kita sudah saling mengerti itu tuntutan pekerjaan, ketemu sama banyak orang. Terutama saat ini pekerjaan saya kan banyak menerima curhatan dari banyak sekali wanita. Sehari itu bisa sampai 15-20 orang harus saya bacakan kartunya. Ya kalau Vina cemburu sih mungkin sudah berantem dari dulu kali ya. Sebenarnya kalau aku tuh lebih kayak kamu ayo dong quality time sama keluarga kayak gitu, lebih ke pengen cemburunya sama pekerjaan gitu. Jadi karena Mas Denny ini sangat workaholic banget ya dari dulu, jadi makanya kadang-kadang tuh ayo dong
kita pergi, kita habiskan waktu bersama dengan anak-anak gitu, Jadi kalau itu sih lebih ke situ sih kan, karena kita, maksudnya si anak ini kan umurnya kan dia kan terus dewasa kan, maksudnya dia bertumbuh gitu, kita kan nggak akan mengulangi umur itu sekali gitu, maksudnya cuma sekali gitu, mengalami usia 4 tahun itu cuma sekali, jadi jangan sampai kita kehilangan momen-momen itu gitu. Jadi itu aja sih yang sering aku ingetin ke Mas Denny, jadi cemburunya tuh ke pekerjaan, karena banyaknya waktu yang dihabiskan Mas Denny untuk ke pekerjaan gitu. Setiap rumah tangga pasti mengalami kerikil maupun batu besar dalam pernikahannya. Biasanya apa saja permasalahan yang kerap dialami keduanya? Kalau di awal-awal sampai sebelum pandemi malah kita jarang sekali kita berantem. Karena ya nggak pernah ada permasalahan yang berarti. Karena buat kami, hubungan kami antara Vina ke saya itu sudah ya, kalau sebagai seorang istri, sudah istri yang sangat sempurna. Nggak ada permasalahan, keluarganya pun juga kalau kita orang Indonesia ini kan nggak cuman menikah dengan istri atau suami, tapi menikah dengan keluarganya. Nah kebetulan keluarga kami berdua juga keluarga yang nggak neko-neko, jadi tidak ada permasalahan keluarga di situ, jadi semuanya baik-baik saja. Cuman memang setelah pandemi pertengkarannya ya karena transferannya telat aja, sehingga mungkin kalau yang wirausahawan di sini langsung related, langsung tahu. Berantemnya tentang masalah uang yang masuk ini dipakai untuk keluarga dulu atau dipakai untuk modal kerja, seperti itu. Jadi Mas Denny yang biasanya menenangkan aku untuk masalah finansial, ini pasti akan baik, akan kembali lagi, pasti ya kita ada nih, jangan sampai maksudnya dalam keadaan kita di paling bawah ini kita tuh sampai lupa untuk ya kadang-kadang kita ngerasa gimana sih Tuhan ini nggak adil gitu, tapi sebenarnya kan ini hanya sedikit cobaan dari berbagai macam rezeki yang sebenarnya diberikan gitu untuk kita gitu. Sifat dan sikap yang romantis menjadi bumbu penyedap dalam pernikahan. Lantas, apakah sang suami termasuk tipikal sosok yang romantis? Mengejutkan gitu, jadi kayak bukan yang kayak disiapkan dengan bunga besar kayak gitu, enggak kayak gitu, cuman kayak tiba-tiba ngecup gitu, kayak yang maksudnya bukan sesuatu yang romantisnya yang gratis. Romantisnya yang nggak terlalu maksudnya, karena aku pun bukan nggak suka ya, maksudnya ya wanita suka lah ya diberikan yang seperti itu, cuman kayak kadang-kadang suka terus kayak aneh gitu. Kalau dikasih, jadi lebih baik kalau misalnya aku dikasih, itu aku yang minta duluan. Aku mau yang ini gitu. Setiap rumah tangga biasanya memiliki prinsip tersendiri dalam mengarungi bahtera pernikahannya. Lantas bagaimana dengan prinsip keluarga kecil ini? Kalau Mas Denny sih mungkin kayak ini nih, kalau ada masalah harus diselesaiin kayak gitu. Jadi jangan sampai dipendam atau disimpan sendiri. Nggak pernah diem-dieman, kalau ada apa-apa ya diselesaikan, mau sampai nangis ya nangis, tapi selesai. Pasangan sebaiknya jangan diam sih, apapun itu harus dibicarakan. Ya jadi kalau secara prinsip ya nggak ada prinsip, ya dijalani saja semuanya, nggak ada satu prinsip yang harus dipegang teguh atau apa, karena ya kita layaknya pasangan yang lain. Prinsip yang kami pegang paling utama kalau mungkin ditanya ya selalu mengkomunikasikan. Belas tahun bersama, seperti apa Denny dan Vina memaknai kebersamaannya dan seperti apa ucapan terima kasih pasangan ini satu sama lain? Mama terima kasih sudah sabar ya, mau tetap di Jakarta, mau hidup bersusah-susah. Karena sebenarnya kita punya kesempatan kembali ke Bandung, terus kemudian hidup dengan lebih, ya nggak struggle lagi. Cuman di usia pertunjukan karir, saya sudah mungkin 15 tahun berkarir di televisi. Vina juga udah masuk ke usia 11 tahun berkarir di televisi. Ini tentu saja saat yang nggak mudah, karena masa dibilang bersinarnya itu sudah dilalui,
dan kita sekarang masih berusaha struggle di bidang yang sama. Jadi terima kasih sudah mau tetap di Jakarta, tetap hidup seperti sekarang ini untuk kita kembali lagi dan lebih dibanding yang dulu. Makasih ya udah sabar sama aku yang suka marah-marah. Jadinya nurun ke anaknya. Ngambek-ngambek ya udah. Semoga tetap sabar sama aku dan sama Deren. Dan apa ya? Kalau gini semoga minta ditransfer lebih banyak. Amin, semoga kembali dan lebih daripada sebelumnya. Amin. Amin. Cium dulu. Usai berbincang dengan tim Love Story seputar perjalanan kisah cintanya, keluarga kecil ini berquality time sambil menikmati menu makan siang bersama-sama. Nah pemirsa, sekarang karena sudah siang, waktunya makan siang. Kebetulan suamiku belum makan nih. Udah disiapin sih tadi. Nah aku mau nyiapin juga buat anakku. Anakku udah makan duluan tadi karena dia udah kelaparan duluan karena tadi lari-lari di taman. Nah sekarang suamiku lagi makan makanan yang bergizi dan sehat ya. Dijatah. Nggak dijatah kali. Nih aku lagi ngupasin buat Deren buah karena dia udah makan siang. Biasanya aku selingin makan buah. Karena kan kalau misalnya terlalu banyak makan makanan manis, ceritanya kan kalau anak-anak ya, jadi namanya sugar rush. Makanya manis-manisnya dari buah aja. Mas Denny tuh sebenarnya nggak mau mewajibkan aku untuk bisa masak. Tapi kalau misalnya aku pengen masak ya aku masak aja gitu. Jadi aku sebenarnya nggak bisa masak yang aneh-aneh. Jadi kalau kayak yang masakan Indonesia gitu, model-model kayak sambel-sambel yang bumbunya banyak, terus aku bukan nggak bisa ya, bisa aja kalau pakai resep gitu. Cuman tidak mempunyai keinginan untuk bisa. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta peramal sekaligus pesulap Denny Darko dengan sang pelukis pasir Vina Chandrawati. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti dan publik figur tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.